dua hal yang harus diperhatikan. Nah, yang saya exegesa berarti saya mendalami kebenaran, saya mengambil kebenaran itu, dan saya berpatokan pada kebenaran. Tapi kalau saya lihat Ibu Hedi itu dia tidak menggunakan koridor itu. Yang dia gunakan adalah exegesis, yaitu dia mengambil prinsip yang dia ingin lakukan. Dia mencari kebenaran-kebenaran di dalamnya. Misalnya istilah sadiqin misalnya. Sadiqin itu sebenarnya itu kan kebenaran atau keadilan, arti yang sebenarnya. Tetapi karena dia mengambilnya dari filsafat Yunani yang sebenarnya sebenarnya yang sudah terkontaminasi sebenarnya, sehingga itu dipakai sebagai kebenaran itu. Dan ini bahayanya sebenarnya. Mengapa saya katakan bahaya? Karena dia mengatakan dirinya sendiri. Jadi yang saya lihat bahayanya adalah dia justru mempermainkan Tuhan itu. Seakan-akan dia adalah Tuhan sendiri. Jadi intinya dia yang Bapak terangkan tadi sudah menafsirkan kegiatan menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Kristen. Baik, selanjutnya, selain itu apakah Bapak temukan lagi selain yang Bapak terangkan tadi? Mungkin ada di khotbah lain atau di apa namanya, di pertemuan kelompok lagi. Saya hanya memilih dulu saja karena memang diminta pada waktu itu untuk menunjukkan kekeliruan ini. Itu sebabnya saya coba mendengarkannya berulang-ulang dan saya membaca skripnya. Dan akhirnya saya memilih 7 di antara kesalahan dalam penafsiran. Saya pikir begini, Pak. Karena kalau pengajarannya sudah tidak benar, pasti moralnya juga tidak benar. Nah, yang saya lihat itu moralnya, Pak. Mengapa? Karena sadiqin ini yang disebut oleh Ibu Hedi, saya boleh panggil itu karena dia istri saya sebenarnya. Saya nggak tahu masih suaminya masih tetap atau tidak, saya nggak tahu. Tapi yang dia gunakan adalah kesepasangannya. Dan menurut saya dengan dia memasukkan orang lain di dalamnya itu bahaya sekali. Karena tidak ada Alkitab itu ditunjuk secara pribadi oleh Tuhan. Karena banyak penafsir di dunia ini, termasuk para pakar, tidak berani menyebut dirinya atau tidak berani mengatakan siapa. Justru dia berani, menurut saya nekat, menurut saya dalam bentuk penafsiran. Dan ini bahaya sekali, apalagi menyatakan dirinya. Kalau misalnya dia menggunakan istilah election pada umumnya, saya bisa terima. Tapi ketika dia mengatakan eksepsional, berarti dia khusus. Dan dia katakan bahwa dia sama seperti Maria, Yesus dalam kandungan Maria. Berarti ada 2 Maria dong berarti. Dan ini bahaya. Mengapa? Karena ketika seorang mengangkat diri menjadikan sesuatu yang saya sendiri adalah justru orang-orang muda yang ikut dia tidak cermat melihat kebenaran itu. Dan mereka dimanipulasi oleh kebenaran. Dan yang bahayanya adalah justru mereka menjadi ekstrim. Dan ini ciri kaum sebenarnya. Dan ini ciri para bidat sebenarnya. Saya punya bukunya Pak, karena saya mengajar bidat juga. Jadi ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Mungkin di sidang ini tidak berani dibuktikan. Selama ini saya hanya berdiam diri saja dan tidak mau mengungkapkannya. Mengapa? Karena simpang siur ini nggak berani dibuka gitu. Nggak berani dibuka ini sebenarnya. Karena ketika seorang mengangkat dirinya, ini saya berdialog, saya bertanya dengan saya tanya, ini sebenarnya bagaimana hubunganmu sebelumnya? Dia hanya mengatakan she is playing God, seperti Allah dipermainkan. Jadi saya pikir ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Artinya kita sudah beberapa dengar keterangan saksi masuk dari organisasi gereja terdakwa ini juga. Jadi ini kan memang tentang ajaran itu tentu saja memang ketemu dia tidak sama dan sepakat bahasanya. Kemudian ada lagi memang barusan juga kita dengar
penjelasan kembali dari Bapak. Apakah dari khotbah-khotbah yang Bapak baca itu dan dengar sudah sifatnya di sana ada yang mengganggu eksistensi Yesus Kristus? Ya jelas. Karena Tuhan hanya digunakan seperti alat saja, bukan sebagai pribadi. Saya ambil contoh. Mertua saya didatangi oleh seseorang, dan dia menaruh benda di atas tangannya, dan dia menyebutkan mantra, dan kayu itu loncat-loncat. Dan dia berkata kepada mertua saya, coba buktikan Tuhan. Mertua saya menaruh kayu di atas tangannya, dan dia berkata, oke, kamu lihat loncat tidak? Tidak. Karena Tuhan saya tidak bisa diterima oleh saya. Tuhan saya dia yang memerintah saya, bukan saya yang memerintah dia. Itu perbedaan. Nah, dalam kasus yang Bapak pelajari ini yang disuruh dari Bapak jadi saksi ahli, di mananya Bapak bisa dapat itu artinya sudah menghujat keberadaan Yesus Kristus? Bapak yang mana? Bukan, karena dia menggunakan nama Yesus, tetapi Yesus hanya digunakan sebagai teologi, bukan sebagai kebenaran yang absolut dalam hidupnya. Ya, hanya level saja, Pak, hanya sebagai level. Ya, misalnya nih, dalam bagiannya, Bapak baca bagian saya, halaman kedua misalnya, tentang salib Israel, kepercayaan 36 orang Halil, ini sebenarnya kepercayaan Yahudi. Ya, dan sebenarnya kalau seandainya ini terjadi di sana, ini udah dirajam ini, Pak. Dilemparin batu dia. Mengapa? Karena di sana itu gender. Gak mungkin seorang wanita itu menjadi sadikin. Boleh baca semua literatur, tidak ada wanita jadi sadikin. Tidak ada. Itu pasti dirajam itu. Pasti dirajam. Jadi, apalagi kalau saya lihat misalnya, saya lihat ada fotonya misalnya pakai kipas misalnya. Buat saya itu menyedihkan. Mengapa? Karena itu topi pria, bukan oleh wanita. Wanita tak pakai kerudung. Nggak boleh itu. Jadi, menurut saya, dalam tradisi saja itu sudah dipermainkan. Apalagi kebenaran yang dipermainkan begitu rupa. Dan menurut saya ini sangat bahaya sekali. Untung ini dilokalisasi artinya. Dan ini terjadi di sidang ini. Sehingga oleh katakan tidak menyangkut agama orang Yahudi yang begitu keras. Kalau ini terjadi di sana, lain lagi ceritanya. Lain lagi. Jadi menurut saya ini sangat bahaya, Pak. Misalnya saya ambil contoh, misalnya pengakuan dia. Waktu saya tahu bahwa saya adalah saya datang ke pas melalui sementara waktu karena melihat memori di belakang muncul beberapa memori yang paling tidak enak, yaitu melihat saya di bumi ini lagi dengan versi berbeda-beda, dengan paralelnya. Itu berarti post, karena ada frame-frame yang betul-betul berbicara tentang past life, itu hari di belakang. Berarti itu kan akan hidup, kemungkinan akan lenyap dan mati itu juga kan. Lalu mengacu kepada sadikin yang banyak sekali dan banyak yang muncul, belum lagi Roh Kudus sampaikan di situ pernyataan saya adalah begini. Tuhan kan tidak ada inkarnasi, tidak ada reinkarnasi. Kita hanya percaya hidup satu kali. Setelah itu kita akan sesudah itu kita harus pindah dan tunggu sampai periode berikutnya. Kan nggak bisa bolak-balik ke bumi. Ya jadi kenapa kok eksepsional? Saya tanya Tuhan. Apakah ini terjadi pada semua orang? Tuhan bilang tidak, itu hanya terjadi pada 2 yang pemula. Lalu saya tanya, kok bisa ada hukum pengecualian? Lalu Yesus menjawab, mulai menceritakan tentang dirinya berkata, hukum apa yang masalahkan saya ditaruh di dalam kandungan Maria? Tidak ada. Tapi karena keputusan Bapa adalah hukum, maka pengecualian itu bisa sesuai dengan keputusan Bapa. Yesus bilang, terima saja hukum pengecualian tentang dirimu. Di situ saya tidak bisa bantah lagi. Ini tidak berlaku bagi semua orang, karena nanti kacau kalau semua hukum yang ada. Padahal kita tahu kehadiran Yesus sebelum Yesaya 9 ayat 5 harus dipenuhi Yesaya 7 ayat 14, lahir dari anak darah. Kan begitu. Nah kalau dia menyatakan seperti itu eksepsional, bahaya sekali, Pak. Bahaya sekali. Bahaya sekali. Ada lagi yang Bapak temukan lagi selain yang Bapak utarakan itu? Misalnya